Mobil itu terguling 3 kali sebelum berhenti dalam posisi terbalik. Hujan turun seperti paku-paku kecil yang menghantam kaca retak. Di dalamnya, 2 bersaudara, Laras dan adiknya Bima, terjebak dalam sunyi yang mendengung. Sirene datang terlambat, atau mungkin memang tak pernah cukup cepat untuk menyelamatkan sesuatu yang sudah retak sejak lama. Ibu mereka meninggal malam itu. Seminggu kemudian, mereka berdiri di depan rumah tua milik keluarga ibu. Rumah besar dengan ket kusam warna hijau lumut, pagar besi berkarat, dan halaman yang dipenuhi pohon Kamboja tua. Bau tanah basah bercampur aroma bunga yang terlalu manis menusuk hidung Laras. Bima menggenggam tasnya lebih erat, menatap jendela lantai 2 yang tertutup tirai tebal. Kakek mereka, Pradipta, membuka pintu dengan wajah datar. Keriputnya seperti lipatan kain yang tak pernah disetrika. Nenek, Ratna, berdiri di belakangnya, senyumnya terlalu lebar untuk disebut ramah. "Masuk," ujar kakek singkat. Di dalam, rumah itu terasa lebih dingin daripada seharusnya. Dindingnya penuh foto-foto lama yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Wajah ibu mereka ada di sana. Masih kecil, masih tersenyum, masih hidup tanpa beban. Namun ada satu foto yang membuat Laras berhenti. Ibunya berdiri di depan tembok yang sama dengan tembok ruang tamu sekarang, dan di sampingnya terlihat lingkaran gelap kecil. Seperti lubang. "Kenapa foto ini digantung?" tanya Laras. Nenek Ratna mendekat, menatapnya lama sebelum menjawab. "Karena rumah ini suka mengingat." Malam pertama terasa terlalu panjang. Angin berdesir melewati celah jendela, membawa suara seperti bisikan. Bima tak bisa tidur. Ia bersumpah mendengar suara ketukan dari balik dinding kamarnya. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu. Dari dinding. Bima mendekat perlahan. Di sudut dekat lemari, ada noda bulat sebesar bola tenis. Catnya mengelupas, membentuk lingkaran tak rata. Saat ia menempelkan mata ke sana, jantungnya berhenti sejenak. Ada cahaya di baliknya. Bukan cahaya lampu. Lebih seperti pantulan dari ruangan lain. Ia melihat sekilas sesuatu bergerak. Bayangan kecil. Seperti tangan anak-anak. Ia mundur dengan napas terengah. "Kak," bisiknya ketika Laras masuk karena mendengar suara jatuh. "Ada apa?" "Ada orang di dalam dinding." Laras mengira itu hanya imajinasi adiknya yang trauma. Namun rasa penasaran lebih kuat dari logika. Ia mendekat dan menatap lubang itu. Awalnya gelap. Lalu perlahan, seperti mata yang menyesuaikan cahaya, ia melihat ruangan lain di balik sana. Ruangan yang sangat mirip dengan kamar itu, tapi lebih tua, lebih rusak, dan bernoda merah di lantainya. Di sudut ruangan itu berdiri seorang anak perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia diam, menatap lurus ke arah lubang. Ke arah mereka. Laras tersentak mundur. Lubang itu tiba-tiba mengecil, seperti kulit yang menutup luka. Catnya kembali utuh. Seolah tak pernah ada apa-apa. Keesokan paginya, Laras bertanya pada kakek tentang lubang di dinding. Tak ada jawaban. Ia bertanya pada nenek. Senyumnya kali ini lebih tipis. Beberapa pintu tak dibuat untuk dibuka. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh mulai muncul. Piring jatuh sendiri. Air keran menyala tengah malam. Bau anyir samar tercium di lorong. Dan setiap kali Laras atau Bima sendirian, mereka merasa diawasi. Suatu sore, Laras menemukan buku harian lama di lemari ibu. Halamannya menguning, tulisannya tergesa-gesa. Lubang itu tidak menunjukkan masa depan. Ia menunjukkan kebenaran. Tapi kebenaran tidak selalu ingin dilihat. Di halaman terakhir ada satu kalimat yang ditulis berulang-ulang hingga kertas hampir robek. "Jangan biarkan dia keluar." Malam itu, lubang itu muncul lagi. Lebih besar. Kali ini di ruang tamu. Tepat di bawah foto lama ibu mereka.
Dan dari baliknya, terdengar suara tertawa kecil. Bima menangis. Laras menggenggam tangannya. Dari dalam lubang, tangan kecil perlahan meraih keluar. Dan mereka sadar, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Rumah ini adalah saksi. Dan sesuatu di dalamnya sudah terlalu lama menunggu. Lubang itu tidak menutup lagi. Sejak malam ketika tangan kecil menjulur keluar, dinding ruang tamu rumah tua itu tak pernah kembali utuh. Lingkaran gelap sebesar piring makan kini menganga, berdenyut pelan seperti luka bernapas. Setiap kali Laras melintas di depannya, ia merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya, dingin yang bukan berasal dari udara, melainkan dari sesuatu yang menatap balik dari sisi lain. Bima tak lagi berani sendirian. Ia mengikuti kakaknya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Dia berdiri lebih dekat sekarang, bisiknya suatu malam, mata cekungnya menghitam karena kurang tidur. Rambutnya tidak lagi menutupi wajahnya. Laras menelan ludah. Kau melihat wajahnya? Bima mengangguk pelan. Wajahnya mirip ibu. Kata-kata itu menggantung seperti bau anyir yang tak kunjung hilang. Hari berikutnya, Laras memutuskan mencari jawaban. Ia menelusuri setiap sudut rumah, membuka lemari tua, laci berdebu, hingga peti kayu di loteng. Di antara kain-kain usang dan foto yang mulai pudar, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil terkunci. Kuncinya tergantung di balik bingkai foto keluarga. Foto yang sama dengan lingkaran gelap di dinding itu. Di dalam kotak terdapat potongan koran lama. Anak perempuan ditemukan meninggal di rumah keluarga terpandang. Diduga kecelakaan domestik. Tanggalnya 25 tahun lalu. Nama korban, Maya Prameswari. Laras tak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ada foto kecil di sudut artikel. Wajah anak perempuan dengan mata besar dan senyum tipis. Rambut panjangnya tergerai hingga bahu. Wajah itu, wajah yang Bima lihat di balik lubang. Langkah kaki berat terdengar di tangga. Laras cepat-cepat menyembunyikan potongan koran ke balik bajunya. Kakek Pradipta berdiri di ambang loteng. Matanya redup namun tajam. Apa yang kau cari? Kenapa tak pernah ada yang bercerita tentang Maya? Laras langsung menantang. Wajah lelaki tua itu berubah kaku. Beberapa nama sebaiknya tak disebut. Dia mati di rumah ini, kan? Suara Laras bergetar, bukan karena takut, melainkan marah. Nenek Ratna muncul di belakang kakek. Napasnya pelan namun berat. Itu kecelakaan. Lalu kenapa lubang di dinding memperlihatkannya? Tanya Laras. Sunyi turun seperti kain kafan. Malam itu, listrik padam tanpa sebab. Rumah tenggelam dalam gelap. Hanya cahaya bulan menyusup lewat jendela, memantulkan bayangan panjang di lantai. Lubang di ruang tamu kini memancarkan cahaya samar. Bukan putih, bukan kuning, melainkan kemerahan, seperti bara dalam tungku. Terdengar suara tangisan, pelan, tercekik. Bima berdiri terpaku di depan lubang. Dia memanggil, katanya lirih. Laras menariknya menjauh, tapi dari dalam lubang, suara itu berubah menjadi bisikan yang jelas. Buka, aku dingin. Angin berembus dari dalam lingkaran itu, membawa bau besi dan tanah basah. Lalu sesuatu mendorong dari dalam. Dinding bergetar. Retakan menjalar seperti urat hitam. Dan untuk pertama kalinya, wajah itu muncul sepenuhnya. Anak perempuan dengan kulit pucat kebiruan, mata cekung, dan bekas lebam di lehernya. Rambutnya tergerai basah, seolah baru diangkat dari sumur. Ia menatap lurus ke arah kakek dan nenek yang berdiri kaku di ujung ruangan. Kenapa kalian menutupku? Suaranya tidak keluar dari mulutnya, melainkan langsung masuk ke kepala mereka. Nenek Ratna jatuh berlutut. Tangannya gemetar hebat. Kami tak punya pilihan. Dia tahu, bisik Bima. Laras menoleh. Siapa?
Dia tahu siapa yang mendorongnya. Mata hantu kecil itu kini beralih ke nenek. Ruangan terasa semakin sesak. Udara berat seperti dipenuhi air. Potongan gambar tiba-tiba membanjiri kepala Laras, seakan lubang itu memaksanya melihat. Dapur lama. Teriakan. Anak perempuan berlari. Nenek muda dengan wajah marah. Dorongan keras. Tubuh kecil terjatuh menghantam sudut meja batu. Diam. Terlalu diam. Lalu suara napas panik. Ini kecelakaan. Suara nenek muda bergetar dalam bayangan itu. Kita tak bisa kehilangan segalanya karena dia. Lubang itu bukan sekadar jendela. Ia adalah saksi ingatan. Dan ia memperlihatkan kebenaran yang dikubur. Kakek Pradipta akhirnya bersuara. Suaranya pecah seperti kayu tua. Kami hanya ingin melindungi keluarga. Dengan membunuhnya, teriak Laras. Dia anak di luar nikah. Nenek Ratna berbisik histeris. Skandal akan menghancurkan semuanya. Wajah hantu kecil itu berubah. Bukan lagi sedih. Marah. Dinding bergetar hebat. Foto-foto keluarga jatuh satu persatu. Kaca pecah. Angin berputar liar di dalam ruangan. Lubang itu melebar. Dan sesuatu mulai merangkak keluar. Bukan hanya satu. Tangan-tangan kecil, pucat dan kurus, muncul dari balik kegelapan. Seperti ada lebih dari satu anak yang pernah disembunyikan. Bima menjerit. Laras menarik adiknya, mundur hingga punggungnya menabrak lemari. Hantu Maya melangkah keluar sepenuhnya kini. Kakinya tak menyentuh lantai. Ia melayang perlahan, menatap nenek yang gemetar. Kebenaran tidak pernah mati. Suaranya bergema. Lampu kembali menyala tiba-tiba. Semua hening. Lubang itu mengecil perlahan, menyisakan retakan panjang seperti bekas cakar. Namun satu hal berubah. Di leher nenek Ratna kini muncul memar kehitaman. Persis seperti bekas yang ada di leher Maya. Dan ketika ia mengangkat wajahnya, matanya tak lagi sepenuhnya miliknya. Laras tahu. Ini belum selesai. Lubang itu belum menutup. Dan yang keluar tadi, mungkin baru permulaan. Memar di leher nenek Ratna tidak memudar keesokan paginya. Sebaliknya, warnanya semakin gelap. Ungu kehitaman, membentuk jejak 5 jari kecil yang jelas. Ia duduk di kursi ruang makan dengan tubuh kaku, menatap kosong ke arah dinding yang kini dipenuhi retakan halus seperti urat-urat hidup. Kakek Pradipta berdiri di belakangnya, wajahnya pucat dan kehilangan wibawa. Laras tidak lagi merasa takut. Ia merasa marah. Lubang di ruang tamu belum sepenuhnya menutup. Kini ia hanya sebesar kepalan tangan, tetapi tetap berdenyut pelan. Dari dalamnya terdengar suara seperti napas berat yang bukan berasal dari paru-paru manusia. Bima menggenggam tangan kakaknya. Dia tidak pergi, bisiknya. Tidak, jawab Laras pelan. Dia menunggu. Malam datang lebih cepat hari itu, atau mungkin rumah itu yang mempercepatnya. Bayangan merayap di sudut-sudut langit-langit. Lampu berkelip tanpa sebab. Bau tanah basah kembali memenuhi udara, bercampur aroma amis yang membuat perut mual. Tepat tengah malam, suara benturan keras terdengar dari ruang tamu. Krak, retakan di dinding melebar seperti rahang yang dipaksa terbuka. Cat mengelupas, serpihan tembok runtuh ke lantai. Lubang itu membesar lagi, kali ini seukuran pintu. Dan dari dalamnya, bukan hanya ruangan lama yang terlihat. Kini tampak lorong panjang yang gelap, dipenuhi pintu-pintu kayu di kedua sisi. Setiap pintu memiliki goresan kecil di bagian bawahnya. Seperti bekas kuku. Bima menangis pelan. Ada banyak. Satu persatu pintu dalam lorong itu mulai terbuka perlahan. Dor, dor, dor. Dari dalamnya keluar bayangan anak-anak kecil. Tidak semuanya utuh. Ada yang menyeret kaki patah. Ada yang kepalanya miring tak wajar. Ada yang wajahnya tertutup darah kering. Laras gemetar.
Mereka bukan hanya Maya, gumamnya. Kakek Pradipta jatuh terduduk. Kami hanya menutup aib. Aib? Suara Laras bergetar marah. Kalian membunuh mereka. Nenek Ratna tiba-tiba tertawa. Bukan tawanya. Tawa itu tipis dan kecil. Suara anak perempuan. Tubuh nenek bergerak patah-patah. Kepalanya menoleh terlalu jauh ke belakang, hingga terdengar bunyi sendi berderak. Matanya kini hitam sepenuhnya. Kebenaran harus dibayar. Suara itu keluar dari mulutnya. Laras menarik Bima mundur, tetapi lorong dari dalam lubang mulai meluas, seperti menelan ruang tamu. Lantai berubah menjadi papan kayu tua. Dinding memanjang menjadi koridor tak berujung. Mereka kini berdiri di dalamnya. Rumah itu berubah menjadi bagian dari lorong. Pintu-pintu di kanan kiri mulai bergetar. Dari salah satu pintu, Laras melihat bayangan ibunya. Masih muda, masih hidup, menangis. Ibu tidak tahu, bisik suara di kepalanya. Ibumu adalah yang selamat. Potongan ingatan kembali menghantam. Ibu mereka kecil, berdiri gemetar melihat nenek mendorong Maya. Ia tidak bicara. Ia hanya menyaksikan. Dan ia hidup membawa rahasia itu. Kenapa ibu tak pernah bilang? Suara Bima pecah. Karena dia takut, jawab Laras lirih. Lorong bergetar hebat. Anak-anak itu kini berdiri mengelilingi mereka. Maya melayang di depan. Wajahnya tak lagi hanya marah. Ia terluka. Kami tidak ingin membunuh. Suaranya bergema. Kami ingin diingat. Tiba-tiba lorong berubah panas. Dinding kayu mulai menghitam seperti terbakar dari dalam. Kakek Pradipta berteriak ketika tangan-tangan kecil menariknya ke salah satu pintu. Kukunya mencakar lantai, meninggalkan garis panjang sebelum tubuhnya terseret masuk. Pintu menutup dengan bunyi keras. Dor, sunyi. Nenek, atau tubuh yang kini ditempati Maya, melangkah mendekat ke arah Laras. Kebenaran membutuhkan saksi. Apa yang kau mau? Tanya Laras. Buka semua pintu. Bima memandang kakaknya ketakutan. Kalau kita buka, mereka akan keluar semua. Laras menghela napas panjang. Ia menatap wajah-wajah kecil di sekelilingnya. Mereka tidak menyerang. Mereka menunggu. Dengan tangan gemetar, Laras membuka pintu terdekat. Di dalamnya hanya ruangan kosong dengan dinding penuh goresan kecil. Di sudutnya ada tulang-tulang kecil yang telah memutih. Ia membuka pintu kedua dan ketiga. Setiap pintu menyimpan sisa-sisa. Setiap pintu adalah bukti. Air mata Laras jatuh. Aku melihat kalian, katanya pelan. Aku tahu kalian ada. Lorong mulai bergetar semakin keras. Cahaya merah menyala dari ujungnya. Maya tersenyum tipis. Retakan muncul di lantai. Api mulai menjalar dari bawah, membakar kayu tua. Rumah ini adalah penjara, bisik Maya. Dan penjara harus dihancurkan. Tiba-tiba Laras mengerti. Lubang itu bukan jalan keluar bagi mereka. Itu adalah jalan keluar bagi yang terperangkap. Ia meraih tangan Bima. Lari. Mereka berlari menyusuri lorong yang mulai runtuh. Pintu-pintu terbuka satu persatu. Anak-anak itu berdiri diam ketika api menyentuh kaki mereka. Mereka tidak terbakar. Mereka menghilang. Satu demi satu. Cahaya putih menggantikan merah. Saat Laras dan Bima melompat keluar dari lubang, atau apapun itu, mereka terhempas ke halaman depan rumah. Rumah tua itu berdiri diam beberapa detik. Lalu retakan besar muncul dari atap hingga fondasi. Dan perlahan, seperti ditarik tangan tak terlihat, bangunan itu runtuh ke dalam dirinya sendiri. Tidak meledak, tidak terbakar hebat, hanya ambruk dan lenyap. Pagi datang bersama suara burung. Di tanah tempat rumah itu berdiri kini hanya tersisa tanah kosong dan bau samar tanah basah. Bima menatap kakaknya.
Mereka bebas. Laras memandang matahari yang mulai naik. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia merasa udara benar-benar bisa dihirup. "Ya," katanya pelan. Namun ketika ia menoleh terakhir kali ke tanah kosong itu, ia melihat sebuah lingkaran kecil di tanah, seperti lubang. Dan dari dalamnya terdengar ketukan pelan. "Tok."